Shalom alaihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 22 Maret 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama kita syukuri dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak yang hilang. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Mika 7 ayat 14 sampai dengan 15 dan dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 20 dan Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3 dan Injil 13 ayat 11 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil yang kita baca dan renungkan hari ini saudara dikisahkan dalam 3 perumpamaan saudara. Yang pertama adalah domba yang hilang, yang kedua dirham yang hilang, dan yang terakhir saudara kisah yang sangat-sangat kita kenal yaitu perumpamaan anak yang hilang. Dari ketiga perumpamaan ini di sini Yesus mau menyampaikan tentang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dicarinya saudara hingga ditemukan yang hilang itu, lalu mengalami sukacita penuh. Dari kisah anak yang hilang, siapakah anak yang hilang itu? Termasukkah kita anak yang hilang? Diceritakan dalam kisah ini saudara ada 3 tokoh yang penting, yaitu sang bapa, anak sulung, dan si bungsu. Nah, anak bungsu dalam perumpamaan ini saudara menjadi gambaran bagi kelompok orang-orang berdosa yang dapat dianggap anak yang hilang karena segala kesalahan yang dilakukannya saudara. Misalnya saudara, kesalahan yang dilakukannya yaitu tindakannya salah. Yang pertama, tindakannya salah, di mana dia meminta warisan sebelum sang ayah meninggal. Menjadi tanda bahwa ia tidak mau lagi hidup bersama-sama dan dekat sang ayah. Ia menjauhkan diri dari rumah bapaknya. Banyak di kehidupan kita ini saudara melihat bagaimana anak-anak yang menuntut warisan sebelum orang tuanya meninggal saudara. Karena warisan membuat semua orang serakah. Dalam keserakahan tidak lagi memandang itu orang tua ataupun saudara. Mata batin menjadi gelap, kehilangan kasih sehingga terjadilah kekerasan, bahkan menghabiskan nyawa saudara. Tindakan atau kelakuan yang kedua dari kesalahan ini saudara yaitu cara hidupnya salah. Ada bungsu yang kita baca, yang kita renungkan dalam Injil hari ini. Dia berfoya-foya memboroskan harta miliknya, menghabiskan bagian warisan yang diterima saudara. Menuruti hawa nafsu yang membuat hidupnya hancur berantakan. Dari seorang kaya menjadi seorang miskin kelaparan. Kita lihat apa yang terjadi pada si anak bungsu ini saudara. Setelah pergi dari rumah orang tuanya dengan hidup berfoya-foya di negeri orang. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lukas 15 ayat 14 sampai 16. Saudara, si bungsu menyadari akan keberadaannya saat itu saudara. Di mana dia jauh dari bapaknya. Jauh dari bapaknya yang di mana dia sekarang hidupnya menderita saudara. Dia menyadari akan kesalahannya sendiri saudara. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang puluh upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 19.
Anak bungsu yang diceritakan ini saudara, menggambarkan kita semua yang hidupnya telah jauh dari kasih Bapa, jauh dari rahmat surgawi saudara. Kita seperti anak bungsu yang telah pergi jauh ke negeri lain dan semakin tersesat. Dalam kehidupan kita yang menjauh dari kasih Bapa ini saudara, di mana kita juga kehilangan kasih, hidup kita menjadi kacau, penderitaan demi penderitaan kita alami, sama seperti si anak bungsu. Adakah kita segera menyadari akan keberadaan kita ini saudara, seperti si anak bungsu ini, menyadari akan kesalahan dan dosa-dosa kita? Lihat, mari kita lihat saudara. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lukas 15 ayat 20. Saudara, si anak bungsu tidak menunggu-nunggu lagi saudara. Dia langsung bangkit saudara dari keterpurukan dengan menyadarinya dan langsung berlari saudara, berlari mencari mendekati bapaknya. Dia mengakui di hadapan bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Lukas 15 ayat 21. Apakah bapaknya menghukuminya setelah mendapatkan si bungsunya kembali? Tidak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembut-lembut itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Lukas 15 ayat 22 sampai dengan 24. Bagaimana dengan anak sulung saudara? Kisah dalam perumpamaan ini, anak sulung menjadi gambaran bagi kelompok orang yang menganggap dirinya benar. Ketika mendengar ayahnya mengadakan pesta bagi adiknya yang telah pulang, sang anak sulung ini marah. Apa yang menyebabkan sang sulung marah? Yang pertama saudara, marah karena ayahnya menyambut adiknya yang berdosa dengan begitu meriah. Yang kedua, menurut pandangannya adiknya tidak patut diperlakukan begitu istimewa, sedangkan dia belum pernah diperlakukan begitu istimewa, padahal dia tidak pernah mengecewakan ayahnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun saudara sering seperti si anak sulung saudara, merasa diri kita benar dan menilai saudara-saudara kita yang telah berbuat kesalahan, dosa, tak pantas diistimewakan. Bagaimana sikap sang bapa terhadap kedua anaknya itu saudara? Sang bapa dengan penuh kasih saudara menunjukkan kepedulian dan belas kasihnya dengan cara yang pertama saudara, anak bungsu. Anak yang bungsu yang telah menyesali kesalahannya ini saudara, diterimanya kembali tanpa syarat, diampuni kesalahannya saudara, dipulihkan keadaannya sebagai anak. Dan yang kedua saudara, anak yang sulung saudara, diajaknya serta dalam sukacita karena adiknya telah kembali dan menyadari kesalahannya. Jadi ada dua poin yang dapat kita lihat bagaimana sikap bapak ini saudara. Yang pertama, menerima kembali, dipulihkannya kembali anak bungsu dari keadaannya yang telah diampuni kesalahannya, dipulihkan keadaannya sebagai anak. Yang kedua, anak yang sulung yang selalu berbakti kepada ayahnya, diikutsertakan dalam sukacita penuh karena adiknya telah kembali. Itulah saudara yang terkasih, Bapa kita di surga yang maha rahim, maha pengampun. Sang Bapa adalah gambaran dari Allah yang penuh belas kasihan saudara.
Allah mengasihi dan memandang berharga semua orang, saudara. Ia tidak mencampakkan yang berdosa. Ia menanti dengan sabar kepulangan kita semua orang berdosa ini, saudara. Kasihnya yang besar membuat orang berdosa yang menyesali dosa-dosanya dan berbalik kepada Allah akan menerima pengampunan dan dipulihkan. Saat ini, saudaraku, Bapa kita yang penuh belas kasih pun menanti, saudara, menanti kita datang kepadanya. Kalau kita mau menyadari atas kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan mau mengakui di hadapan Bapa, maka saudara, Bapa yang penuh kasih akan mengampuni kita. Ingat, kasih Bapa yang besar membuat orang berdosa yang menyesali dosanya dan berbalik kepada Allah akan menerima pengampunan dan dipulihkan. Pengampunan Allah memulihkan. Lihat kisah perjalanan Israel memasuki tanah perjanjian Kanaan yang dapat kita baca dalam Yosua 5 ayat 9-12. Pengampunan Allah mendorong kita menjadi pengampun sebagai ciptaan baru. Maka kita akan kembali memiliki kasih mula-mula yang telah sirna di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun mampu mengampuni akan kesalahan saudara-saudara kita. Kita dapat lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 16. Maka saudaraku yang terkasih, dalam masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini, saudara, kita semua, saudara, diajak untuk merefleksi batin kita. Sadarkah akan keberadaan kita yang berdosa ini? Maukah kita datang kepada Bapa untuk mengakuinya dan menerima pengampunan dari Bapa? Bapa telah mengampuni kita. Apakah kita juga terdorong untuk mengampuni? Ingat, Yesus sendiri telah mengajarkan kita untuk mengampuni dengan cara lebih dahulu mengampuni kita, yang diwujudkannya dengan mati di kayu salib untuk menebus kita dengan cucuran darahnya. Mari saudara, kita mau seperti si anak bungsu yang menyadari dan mengakui akan keberdosaannya di hadapan Bapa dan memperoleh pemulihan dan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.